Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya kita semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Sebelum kita melanjutkan mengawali aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian dikatakan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikian firman Tuhan. Periksalah hidupmu, apakah ada yang salah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, check and recheck adalah sebuah tindakan preventif, sebuah tindakan evaluasi yang sangat penting untuk kita lakukan dalam melakukan sebuah perkara atau sebuah kegiatan pekerjaan. Demi memastikan apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar. Sering sekali hasil yang kita dapatkan jauh dari apa yang kita harapkan, jauh panggang dari api. Kita mau beruntung tetapi ternyata buntung. Mungkin ada yang salah dengan kita. Kita mengerjakan sesuatu namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Di saat inilah kita perlu memeriksa kembali diri kita dan motivasi kita serta prioritas pekerjaan kita. Jangan-jangan ada hal yang paling penting tetapi kita kesampingkan. Nabi Hagai di dalam Nats hari ini dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan tetapi lalai membangun bait Allah. Mereka sibuk membangun rumah masing-masing, mengejar kenyamanan pribadi, sementara rumah Tuhan terbengkalai. Mereka sibuk membangun kediaman mereka, menanami tanah-tanah mereka. Mereka sibuk bekerja, sibuk dengan segala rutinitas lainnya. Namun mereka lupa untuk memperbaiki bait Allah. Bahkan bait Allah pun dibiarkan terlantar. Di tengah kondisi itulah pertanian mereka mengecewakan. Kehidupan mereka semakin tidak jelas. Mereka menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Mereka makan tapi tidak sampai kenyang dan lain-lain. Mereka mengeluhkan hal itu kepada Tuhan, menuntut berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan mereka dengan mengutus hambanya Hagai bahwa mereka harus memeriksa diri mereka. Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Artinya, berhentilah sejenak, cek dan evaluasi kembali hidupmu. Mengapa sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak terasa atau masih kurang? Mengapa sudah berusaha tapi tetap merasa kosong? Karena mereka lupa mengutamakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Apa yang kita kerjakan tidak berhasil, apa yang kita pikirkan dan harapkan tidak terjadi. Usaha kita gagal, pekerjaan kita semakin tidak jelas dan lain-lain. Dalam kondisi tersebut, mari kita periksa diri kita. Mari kita cek kembali, jangan-jangan kita telah melupakan dan mengesampingkan Tuhan. Jangan-jangan kebutuhan dan keinginan kita menjadi prioritas yang utama dan yang pertama. Jangan-jangan kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengejar berkat, tapi kita melupakan Sang Pemberi berkat itu sendiri. Hari ini, mari kita tata kembali hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati kita. Ketika Tuhan menjadi pusat, ketika Tuhan menjadi yang utama, kerja kita tidak lagi akan sia-sia. Dan hati kita akan menemukan kepuasan sejati. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Dalam apa yang kita rencanakan, dalam apa yang kita sedang pikirkan. Biarlah Tuhan menempati
tempat yang utama di dalam hati, pikiran, dan segala yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan akan semakin diberkati oleh Tuhan, berhasil dan menjadi seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Mengawali segala aktivitas kegiatan kami. Kami diingatkan untuk tidak menyingkirkan, melupakan, mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan menjadi yang utama dan pertama untuk kami libatkan, kami sertakan, dan kami mohon dan beri perhatian untuk kembali Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami bekerja, biarlah kami dan anak-anak kami belajar, biarlah segala aktivitas kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, sembuhkanlah jemaat yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau yang sedang dirawat di rumah. Jemaat yang tua maupun yang muda, perempuan, laki-laki, anak-anak dan orang tua, semuanya kiranya di dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang studi, sedang kuliah, menyelesaikan studinya dengan baik, menghadapi ujian-ujiannya dengan baik, sehingga mereka dapat lulus di waktunya. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan. Tuhan ajari kami untuk boleh menyemangati, mengunjungi, boleh mendoakan, menyapa mereka sehingga harapan yang baru, sehingga asa yang baru kembali memenuhi kehidupan mereka dan mereka bangkit untuk melanjutkan kehidupan dengan optimisme bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam, sehingga segala yang kami kerjakan hari ini biarlah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.